Hidupku dimulai di tengah-tengah perbukitan yang hijau nan subur. Ayahku, Bambang, adalah pria tegar yang menghabiskan sebagian besar waktunya di ladang dan sawah keluarga kami. Ibuku, Siti, adalah sosok yang penuh kasih dan memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Bersama-sama, mereka membentuk fondasi kehidupan keluarga kami yang sederhana namun bahagia. Namun, bayang-bayang duka datang menghampiri ketika ibuku jatuh sakit saat aku masih remaja. Penyakit itu menyerang begitu ganas dan mengambilnya dari kami dalam waktu singkat. Kehilangan itu merobek hati ayahku, yang selalu kuat dan tegar di depanku. Aku merasa seperti dunia ini runtuh, tetapi ayahku tetap tegar, mencoba yang terbaik untuk menjaga semangatku. Ayah akan selalu menjagamu. Nak, kita akan melalui ini bersama-sama. Katanya padaku dengan suara penuh tekad. Hidup memang tidak pernah mudah, terutama setelah kepergian ibuku. Ayahku harus menghadapi tantangan ganda sebagai orang tua tunggal dan petani yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Dia mengajarkanku banyak hal tentang pertanian, tentang tanah yang subur dan musim tanam yang kadang-kadang tak menentu. Setelah lulus SMA, tantangan terbesar adalah bagaimana melanjutkan pendidikan. Ayahku, yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, selalu yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan segala kemampuannya, ia mencari beasiswa dan dukungan keuangan agar aku bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika aku akhirnya diterima di salah satu universitas negeri, itu adalah kemenangan bagi kami berdua. Ayahku hadir di setiap langkahku, mendukung dan memberiku semangat untuk mengejar mimpi-mimpiku. Saat aku mengucapkan janji untuk berusaha sebaik mungkin, dia tersenyum dengan bangga, merangkulku erat, masuk ke perguruan tinggi membuka mataku pada dunia yang lebih luas. Aku tiba di kampus dengan perasaan antara kegembiraan dan kekhawatiran. Di sini, aku tidak hanya menghadapi tantangan akademik baru, tetapi juga harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari tempatku dibesarkan. Namun, di tengah-tengah semua ini, aku bertemu dengan Maya. Maya adalah mahasiswa yang cerdas dan berbakat, berasal dari keluarga yang mapan di kota besar. Pertemuan kami pada awalnya diwarnai oleh keraguan dan perbedaan latar belakang yang mencolok. Namun, ia selalu yakin bahwa itu semua tidaklah penting, dan lebih baik mendengarkan kata hati masing-masing. Kami pun akhirnya menjalin hubungan lebih dari sekedar sahabat. Dari sahabat jadi cinta. Dia adalah pendukung setia, selalu ada untuk memberi semangat dan mendukung impian-impianku. Percayalah pada dirimu sendiri, Firman. Aku tahu kamu memiliki bakat dan potensi besar. Katanya padaku saat kami duduk bersama di perpustakaan kampus. Aku tersenyum, merasa terdorong oleh kata-katanya yang menghangatkan hati. Maya bukan hanya pacar, tetapi juga partner yang luar biasa dalam perjalanan hidupku. Kami saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup di lingkungan yang baru bagi kami berdua. Setelah berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang ekonomi, pintu-pintu karir terbuka lebar di depanku. Impianku adalah bekerja di perusahaan besar dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ayahku di desa. Namun, rencana-rencanaku terguncang ketika orang tua Maya mulai mendorong pernikahan kami. Mereka pikir kita adalah pasangan yang cocok. Mereka ingin kita menikah segera setelah kita lulus. Maya berbicara dengan penuh keyakinan saat kami berjalan-jalan di taman kota. Aku mengangguk, mencoba mencerna semua informasi itu. Tetapi di dalam hatiku, ada kegelisahan yang tumbuh. Aku belum siap untuk melangkah begitu jauh, terlebih melihat latar belakang keluarga Maya yang tidak sembarangan. Tapi, Maya, kurasa kita perlu waktu untuk menetapkan segala hal dengan baik sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kataku dengan hati-hati, mencoba menemukan solusi untuk masalah ini. Namun percakapan itu memicu ketegangan antara kami. Meskipun Maya mencoba menjelaskan bahwa orang tuanya hanya menginginkan yang terbaik untuk kami, aku merasa seperti diriku tidak cukup siap untuk langkah besar ini. Perdebatan pun berlanjut selama beberapa hari, menciptakan jarak emosional yang menyakitkan di antara kami. Dan kami pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang selama ini telah terjalin. Keputusan untuk melepaskan Maya adalah salah satu yang paling sulit dalam hidupku. Aku merasa seperti telah mengecewakan orang-orang yang aku cintai dan yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam hidupku. Tetapi lebih dari itu, aku merasa telah mengecewakan diriku sendiri. Aku tahu kamu punya alasanmu, Firman. Kamu harus mengikuti kata hatimu sendiri. Kata ayah dengan penuh pengertian saat aku mengunjunginya di desa. Aku mengangguk,
tetapi dalam hatiku terus ada kekosongan yang sulit diisi. Aku memutuskan untuk fokus pada karierku dan membangun fondasi finansial yang kuat. Di saat yang sama, aku terus terlibat dalam kehidupan di desa. Aku membantu ayah di ladangnya, atau bahkan menjualkan hasil panennya di pasar. Dia benar-benar akan bangga melihat apa yang telah kamu capai, men, kata Pak Jarwo, tetangga sebelah, saat kami duduk bersama di bawah pohon rindang di dekat ladang jagung. Aku tersenyum lebar, merasa terhormat oleh kata-kata itu. Terima kasih, Pak Jarwo. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengeksplorasi minat dan bakat lain yang mungkin selama ini terabaikan. Aku bergabung dengan kelompok petani lokal dan belajar lebih banyak tentang teknik pertanian yang inovatif. Setiap langkah yang kuambil membawaku lebih dekat pada pencapaian diriku sendiri, di luar ekspektasi orang lain. Setelah keputusan sulit untuk membatalkan pernikahan, hidupku terasa seperti labirin yang sulit dihadapi. Aku mencari-cari makna dan tujuan yang lebih jelas dalam segala hal yang kulakukan. Ayah tetap menjadi tonggak kuat dalam hidupku, memberiku dukungan untuk terus maju meskipun kesedihan yang kurasakan. Dia mengajarkanku bahwa ketika kehidupan membawamu ke jalan yang sulit, yang penting adalah mempertahankan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Suatu hari, tanpa sengaja aku bertemu dengan Maya. Senyum dan tatapan kami bertemu, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kami saling bertegur sapa, dan dari situ, pertemuan kami yang tak terduga itu membuka lembaran baru dalam hidupku. Pertemuan kembali dengan Maya membawa cahaya baru dalam hidupku. Kami berdua telah tumbuh dan berkembang, masing-masing dengan pengalaman hidup yang membentuk kita. Kami tidak lagi terburu-buru untuk memutuskan pernikahan. Kami memilih untuk membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan di masa depan, serta menghargai setiap langkah dalam proses pemulihan ini. Maya dan aku tumbuh bersama sebagai pasangan yang lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan. Hingga suatu hari kami memutuskan untuk membeli rumah tua di tengah kota dan merenovasinya. Berharap setelah menikah nanti rumah tersebut bisa kami gunakan bersama. Renovasi rumah tua ini rupanya menjadi titik balik dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa proses ini tidak hanya tentang membangun sebuah tempat tinggal, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan bersama. Maya membawa keahliannya dalam desain interior dan estetika, sementara aku fokus pada perencanaan keuangan dan manajemen proyek. Kami belajar untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan bersama, sehingga proyek ini menjadi bukti nyata dari komitmen kami satu sama lain. Selama proses renovasi, kami menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Ada saat-saat ketika kami merasa putus asa karena masalah teknis yang rumit atau keterbatasan anggaran. Namun, kami selalu menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan dengan kerja keras dan kreativitas. Kami belajar untuk saling mendukung dalam setiap langkah, menciptakan rumah yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga memancarkan kehangatan dan kedamaian. Selama proses ini, kami juga terlibat dengan lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga kami memberikan bantuan dan dukungan yang besar dalam proses perbaikan rumah, menunjukkan solidaritas dan keramahan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ini membuat kami merasa diterima dan dihargai di tempat baru. Setelah beberapa bulan bekerja keras, rumah kami akhirnya selesai direnovasi. Kemudian merayakan pencapaian ini dengan sebuah pesta besar di halaman belakang rumah, di mana kami mengundang semua teman dan orang yang telah membantu kami dalam proses ini. Ayahku dengan bangga berjalan-jalan di sekitar rumah, tersenyum lebar melihat kami bahagia di tempat yang sekarang kami panggil rumah. Selama waktu ini, kami juga mulai merencanakan masa depan bersama. Membicarakan impian-impian yang memenuhi isi kepala, serta keinginan untuk membangun rumah tangga yang sehat. Kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tak lama setelah itu. Acara pernikahan diikuti dengan resepsi sederhana di halaman rumah baru kami. Meskipun sederhana, resepsi itu penuh dengan kehangatan dan keceriaan dari kerabat dan sahabat yang hadir, mencerminkan cinta dan dukungan mereka untuk perjalanan kami. Kami merasa begitu beruntung bisa merayakan cinta kami di tengah-tengah orang-orang terkasih dan di tempat yang kami bangun bersama dengan keringat dan kerja keras. Setelah berbulan-bulan berkutat dengan rencana renovasi, melihat rumah kami dipenuhi dengan tawa dan senyum dalam momen pernikahan itu, memberi kami kepuasan yang mendalam. Ayahku dengan bangga berdiri di sampingku, memberikan restu dan doa terbaiknya untuk masa depan kami yang baru. Setelah pernikahan, aku dan Maya menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Kami juga bekerja keras untuk membantu mengelola ladang ayah dan mengembangkan bisnis pertanian kecil kami.
Kami menjaga komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkenalkan praktik pertanian yang lebih modern. Namun, kebahagiaan kami diuji ketika Maya mengalami masalah kesehatan yang serius setelah beberapa bulan menikah. Kami tidak pernah mengira bahwa kami akan menghadapi ujian seperti ini setelah pernikahan. Maya harus menjalani serangkaian tes medis yang rumit dan perawatan intensif di rumah sakit, yang memaksa kami untuk menangguhkan beberapa rencana kami. Ini adalah saat-saat yang sulit bagi kami berdua. Aku harus menyeimbangkan perawatan Maya dengan tugas-tugas sehari-hari di ladang dan proyek-proyek pertanian kami. Meskipun keuangan menjadi krisis karena biaya pengobatan yang tinggi, kami berjuang untuk tetap optimis dan saling mendukung. Ayahku turut hadir di sepanjang perjalanan ini, memberikan dukungan moral dan bantuan praktis yang sangat berarti. Selama periode ini, kami juga merenungkan lebih dalam tentang arti cinta sejati dan komitmen dalam pernikahan. Kami belajar untuk menghadapi tantangan bersama-sama, untuk tetap kuat dalam iman pada satu sama lain dan pada rencana Tuhan untuk kami. Setiap hari adalah peringatan akan pentingnya pengorbanan dalam mencintai seseorang, bahkan ketika cobaan datang menghampiri. Setelah beberapa bulan perawatan intensif, Maya akhirnya mulai pulih dan kondisinya membaik secara bertahap. Ini adalah saat lega dan bersyukur bagi kami berdua, melihat Maya kembali memperoleh kesehatannya dan semangat hidupnya. Pengalaman ini menguatkan ikatan emosional dan spiritual kami, membuat kami semakin bersatu dalam visi dan impian kami untuk masa depan. Dengan bantuan keluarga dan teman-teman, kami dapat mengatasi masa-masa sulit ini dan kembali fokus pada rencana dan impian kami. Kami memutuskan untuk tidak membiarkan rintangan tersebut menghentikan kami, tetapi malah membuat kami lebih kuat dan lebih bersyukur atas setiap momen yang kami miliki bersama. Kisah hidupku adalah perjalanan dari kehilangan hingga pencarian, dari kesulitan hingga kebahagiaan. Aku belajar untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan, untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kupegang teguh, dan untuk selalu bersyukur atas anugerah hidup. Ayahku adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan dalam hidupku, dan aku berterima kasih atas semua pelajaran dan kasih sayang yang telah Dia berikan kepadaku. Kini, Maya dan aku menjalani hidup yang penuh berkat dan kebahagiaan. Kami merencanakan untuk memperluas keluarga kami dengan mengadopsi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, melanjutkan kebaikan dan kepedulian yang telah diajarkan ayah padaku. Impian kami adalah untuk melihat desa kami terus berkembang dan menjadi tempat yang harmonis bagi setiap warganya. Di setiap langkah yang kuambil, aku merasa bangga telah mewarisi nilai-nilai keluarga yang kupegang erat. Aku percaya bahwa dengan mematuhi prinsip kejujuran dan pengabdian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh makna, dan aku bersyukur atas setiap momen yang telah membentukku menjadi pribadi yang aku banggakan hari ini. Dalam lamunan kadang aku berpikir bahwa ternyata takdir memang nyata. Walaupun aku dan Maya sempat berpisah karena perbedaan pendapat, namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan menghendaki aku dan Maya berjodoh. Jadi seberliku apapun jalannya, akhirnya kami akan bersatu juga. Aku juga sangat bersyukur karena memiliki seorang ayah yang sangat hebat. Kalau bukan karena ayah, aku tidak mungkin bisa berada sampai pada titik ini. Dan mungkin saja jalan hidupku akan lebih sulit daripada ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup memang tak selalu mudah. Banyak cobaan dan ujian yang datang silih berganti. Bahkan terkadang terasa sangat berat, seolah-olah memaksa kita untuk menyerah. Namun dengan keteguhan hati, kerja keras, dan kejujuran, membuat hidup lebih berarti. Tak berhenti walau banyak rintangan menghadang. Dan sejatinya kebahagiaan itu bersifat sementara, sama halnya dengan kesedihan. Jadi tetaplah menjalani hidup dengan versi terbaik yang kita mampu. Karena badai pasti berlalu. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.